Baik, saya Fahri dan saya akan membahas soal 1 dari bab 10, yaitu tentang regresi berganda dengan studi kasus berat badan. Di soal ini, kita punya 3 variabel, 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Saya jelaskan dulu variabelnya. Sebelum masuk ke data, variabel Y adalah berat badan dalam satuan kilogram. Ini yang mau kita prediksi. Variabel X 1 adalah asupan kalori harian dalam satuan 1000 kilokalori. Dan variabel X2 adalah durasi aktivitas harian dalam satuan jam. Datanya ada 6 observasi, artinya ada 6 orang yang diukur. Kita bisa lihat misalnya pada orang pertama, berat badannya 45 kg, asupan kalorinya 2,2 ribu kg, dan aktivitasnya 7,5 jam per hari. Dari data ini, kita diminta menjawab 3 pertanyaan. Pertama, mencari persamaan regresi berganda dan menafsirkannya. Kedua, menghitung standar error, estimasi, dan artinya. Ketiga, memprediksi berat badan seseorang dengan asupan kalori 3,3 ribu kg dan aktivitasnya 11 jam. Kita bahas satu persatu. Masuk ke pertanyaan A, persamaan regresi berganda. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh persamaan Y topi sama dengan 35,67 ditambah 28,85 dikali 1 dikurangi 6,45 dikali 2. Kita tafsirkan satu persatu koefisiensinya. B0 sama dengan 35,67 adalah konstanta. Artinya, jika seorang tidak mengonsumsi kalori sama sekali dan tidak beraktivitas, estimasi berat badannya adalah 35,67 kg. Tapi, tentu kondisi ini tidak realistis. Ini hanya nilai dasar dari persamaan. B1 sama dengan positif 28,8, 5 adalah koefisiensi positif. Artinya, setiap kenaikan 1000 kg asupan kalori, berat badan diprediksi naik sebesar 28,85 kg dengan asumsi durasi aktivitas tetap. Masuk akal. Kalau makan lebih banyak, berat badan cenderung naik. B2 sama dengan negatif 6,45 adalah koefisien negatif. Artinya, setiap tambahan 1 jam aktivitas per hari, berat badan diprediksi turun sebesar 6,45 kg dengan asumsi asupan kalori tetap. Ini juga logis, semakin aktif seseorang, semakin banyak kalori yang terbakar. Lanjut ke pertanyaan B. Kita menghitung standar error estimasi. Standar error ini mengukur beberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model kita terhadap data aktual. Caranya, kita hitung dulu nilai Y prediksi untuk setiap data, lalu cari selisihnya dengan nilai Y asli selisih ini disebut residual. Kita lihat tabelnya, misalnya orang pertama, Y aslinya 45, tapi hasil prediksi kita 50,77, jadi residual negatif 5,77, artinya model kita memprediksi lebih tinggi 5,77 kg dari kenyataan. Kita kuadratkan semua residual itu, lalu dijumlahkan. Hasilnya disebut SSE dengan 120,73. Rumus standar errornya adalah akar dari SSE dibagi N dikurangi K dikurangi 1, di mana N sama dengan 6 yaitu jumlah data, dan K sama dengan 2 yaitu jumlah variabel independen kita. Jadi penyebutnya adalah 6 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Hasilnya, akar dari 120,73 dibagi 3 sama dengan akar dari 40,24, kurang lebih 6,34 kg. Artinya, rata-rata kesalahan prediksi model ini adalah sekitar plus minus 6,34 kg. Terakhir, pertanyaan C. Kita diminta memprediksi berat badan seseorang dengan asupan kalori 3,3 ribu kg dan durasi aktivitas 11 jam. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan regresi tadi. Y topi sama dengan 35,67 ditambah 28,85 dikali 3,3 dikurangi 6, 45 dikali 11 hasilnya 35,6. 7 ditambah 95,2, 1 dikurangi 70,95 sama dengan 59,9. 3 kg. Jadi, seseorang dengan asupan kalori harian 3,3 ribu kg dan durasi aktivitas 11 jam per hari diprediksi memiliki berat badan sekitar 59,93 kg. Oke, itulah pembahasan soal 1 dari saya, Fahri.
kita sudah menghitung persamaan regresi berganda, menghitung standar error sebesar 6,34 kg, dan melakukan prediksi berat badan sebesar 59,93 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan penyelesaian soal regresi linear berganda mengenai pengaruh umur dan pengalaman kerja terhadap peluang kerja. Berikut merupakan data yang diberikan pada soal. Sebelum itu saya akan menjelaskan variabel-variabel yang ada. Variabel Y merupakan peluang kerja, variabel X1 merupakan umur pelamar, dan X2 merupakan pengalaman kerja. Dari soal sini, kita disuruh mencari A. Persamaan regresi dan penafsiran koefisien, B. Kesalahan standar perkiraan dan penafsirannya, C. Koefisien determinasi dan korelasi beserta penafsirannya, dan D. Prediksi peluang kerja untuk pelamar berumur 28 tahun dengan pengalaman 6 tahun. Baik, pada poin pertama, kita diminta menentukan persamaan regresi linear berganda beserta penafsiran koefisiennya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y hat sama dengan 226.0 dikurang 8.49 X1 ditambah 15.46 X2. Simbol Y dibaca Y topi menunjukkan nilai prediksi dari peluang kerja. Disebut Y topi karena nilai ini merupakan hasil estimasi dari model regresi. Angka 226.0 merupakan konstanta atau intercept. Konstanta menunjukkan nilai prediksi peluang kerja ketika umur dan pengalaman kerja bernilai 0. Koefisien min 8.49 pada variabel X1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan umur sebesar 1 tahun akan menurunkan peluang kerja sebesar 8.49% dengan asumsi pengalaman kerja tetap. Tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara umur dan peluang kerja. Koefisien 15.46 pada variabel X2 menunjukkan bahwa setiap tambahan pengalaman kerja 1 tahun akan meningkatkan peluang kerja sebesar 15,46% dengan asumsi umur tetap. Tanda positif menunjukkan hubungan searah antara pengalaman kerja dan peluang kerja. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa umur berpengaruh negatif terhadap peluang kerja, sedangkan pengalaman kerja berpengaruh positif dan lebih dominan. Baik, selanjutnya pada poin kedua, kita menghitung standar error. Standar error merupakan ukuran yang menunjukkan rata-rata tingkat kesalahan prediksi model regresi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai standar error sebesar 10,91%. Artinya, hasil prediksi model dapat mengalami penyimpangan rata-rata sebesar 10,91% dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai standar error, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi. Baik, pada poin ketiga kita menghitung koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R2 dibaca R kuadrat. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,785. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 78,5% variasi peluang kerja dapat dijelaskan oleh umur dan pengalaman kerja, sedangkan sisanya yaitu 21,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, koefisien korelasi dilambangkan dengan R. Diperoleh nilai R sebesar 0,886. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Karena nilainya mendekati 1, maka model regresi ini memiliki hubungan yang kuat. Dengan demikian, model regresi yang diperoleh cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Baik, pada poin terakhir dilakukan prediksi peluang kerja untuk pelamar dengan usia 28 tahun dan pengalaman kerja 6 tahun. Nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan regresi. Y hat sama dengan 226.0 dikurang 8.49 atau 28 tahun ditambah 15.46 atau pengalaman 6 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil sebesar 81,04%. Artinya, seorang pelamar berusia 28 tahun dengan pengalaman 6 tahun memiliki estimasi peluang kerja sebesar 81,04%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa umur memiliki pengaruh negatif terhadap peluang kerja, sedangkan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif. Selain itu, model regresi memiliki tingkat hubungan yang kuat dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi peluang kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 3. Pada tabel diketahui Y merupakan nilai ujian, X1 merupakan bermain game dalam jam per hari, dan X2 merupakan waktu belajar dalam jam per hari. Pada tabel ini kita diminta untuk menyelesaikan persamaan regresi dan penafsiran koefisien regresi. Yang kedua, kesalahan standar perkiraan dan penafsirannya. Yang ketiga, prediksi nilai ujian untuk mahasiswa dengan waktu bermain game 2 jam per hari dan waktu belajar 4 jam per hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari cara penyelesaiannya. Pada bagian A, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y topi sama dengan 58,40 ditambah 0,346 X1 ditambah 6,43 X2. Di sini koefisien X1 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam bermain game dapat meningkatkan nilai sekitar 0,346 poin, namun pengaruhnya sangat kecil. Sedangkan koefisien X2 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar dapat meningkatkan nilai sekitar 6,43 poin. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu belajar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap nilai ujian. Selanjutnya, pada bagian B, kita menghitung standar error atau kesalahan standar perkiraan. Nilai SSE sama dengan 3,551, kemudian standar error sama dengan dihitung menggunakan rumus akar dari 3,551 dibagi 4. Dan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai standar error sekitar 0,942 poin. Karena nilai error relatif kecil, maka model regresi yang digunakan dapat dikatakan memiliki tingkat ketepatan yang baik dalam memprediksi nilai ujian. Dan selanjutnya, pada bagian C, prediksi nilai ujian. Diketahui X1 sama dengan 2 jam per hari untuk bermain game, dan X2 sama dengan 4 jam per hari untuk digunakan untuk belajar. Kemudian nilai tersebut dimasukkan di dalam persamaan regresi. Y topi sama dengan 58,40 ditambah 0,346 dikali 2 ditambah 6,43 dikali 4. Dan dari hasil perhitungannya dapatlah 84,81. Jadi mahasiswa yang bermain game 2 jam per hari dan belajar 4 jam per hari diprediksi memperoleh nilai ujian sebesar 84,81. Baik, saya Abdul dan saya akan membahas soal 1 dari bab 11, yaitu tentang indeks harga kebutuhan pokok. Yang pertama kita lihat dulu datanya. Kita punya data harga 5 jenis barang kebutuhan pokok dari tahun 2020 sampai 2023. Barangnya ada beras, minyak, tepung, telur, dan cabai. Di bawah tabel sudah dihitung jumlah total harga semua barang tiap tahunnya. Tahun 2020 ada 69.600, tahun 2021 ada 96.600, dan tahun 2022 ada 102.400, dan tahun 2023 ada 118.000. Nah, di sini kita ada 3 soal, yaitu yang soal pertama indeks harga gabungan 2021 dan 2003 sampai 2023 dengan periode dasar tahun 2020. Soal kedua, indeks harga relatif cabai tahun 2023, periode dasar 2020, 2021, dan 2022. Soal ketiga, indeks harga angka indeks berantai. Masuk ke pertanyaan E atau pertanyaan 1, indeks harga gabungan 2021 sampai 2023 dengan periode dasar 2020. Rumusnya adalah PN dibagi sigma P0 dikali 100. Artinya kita bagi total harga tahun yang dihitung dengan total harga tahun dasar
yaitu 2020 dikali 100. Untuk tahun 2021 96.600 dibagi 69.600 dikali 100, hasilnya 138,79. Baik, untuk soal yang pertama yaitu untuk tahun 2021 96.600 dibagi dengan Baik, untuk soal yang pertama 22 untuk tahun 2021 90 untuk tahun 2021 96.600 dibagi 69.600, hasilnya 138,79. Untuk tahun 2022 102.400 dibagi 69.600 dikali 100, hasilnya 147,13. Untuk tahun 2023 118.000 dibagi 69.600 dikali 100, hasilnya 169,54. Artinya harga kebutuhan pokok secara keseluruhan terus naik setiap tahunnya dibanding 2020. Lanjut ke soal kedua, indeks harga relatif cabai. Rumusnya adalah I sama dengan PN dibagi P0 dikali 100. Di sini periode dasarnya tetap 2 tahun 2020 dengan harga cabai di tahun 2020 yaitu 19.200. Untuk tahun 2021 41.000 dibagi 19.000 dikali 100, hasilnya 203. Untuk tahun 2021 41.000 dibagi 19.200 dikali 100, hasilnya 213,54. Untuk tahun 2022 45.000 dibagi 19.200 dikali 100, hasilnya 234,38. Untuk tahun 2023 hasilnya sama dengan 2 tahun. Untuk tahun 2023 hasilnya sama dengan 2 tahun. Untuk tahun 2023 hasilnya sama dengan tahun 2022. Untuk tahun 2023 hasilnya sama dengan tahun 2022 yaitu 234,38 karena harganya tidak berubah. Artinya harga cabai mengalami lonjakan terbesar dibanding barang lain, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Terakhir, pertanyaan ketiga, angka indeks berantai. Kalau tadi kita selalu bandingkan ke tahun 2020, sekarang kita bandingkan setiap tahun ke tahun sebelumnya. Jadi ini melihat kenaikan harga tahun ke tahun. Kita lihat hasilnya di tabel dari 2020 ke 2021. Rata-rata indeks semua barang adalah 130,87. Artinya secara rata-rata harga naik 30,87% dibanding tahun sebelumnya. Ini kenaikan terbesar karena harga cabai melonjak drastis di periode ini. Dari 2021 ke 2022 rata-ratanya 104,90. Kenaikan jauh lebih kecil, hanya sekitar 4,9%. Dari 2022 ke 2023
rata-ratanya 118,53. Artinya harga kembali naik sekitar 18,3%. 18,53%. Terutama didorong oleh kenaikan harga minyak yang sangat signifikan di periode kali ini. Oke, itulah pembahasan soal 4 dari saya, Abdul. Kita sudah menghitung indeks harga gabungan, indeks relatif cabai, dan angka indeks berantai. Kesimpulannya, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan cabai sebagai barang paling fluktuatif harganya. Selanjutnya kita masuk ke soal kelima yang akan dibahas oleh Altita. Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 yaitu angka indeks. Fokus utama penjelasan saya adalah pada bagian pergantian tahun dasar atau yang sering disebut dengan base shifting. Pergantian tahun dasar ini dilakukan ketika tahun dasar yang lama dirasa sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini. Tujuannya adalah untuk menggeser titik acuan ke tahun yang lebih baru agar analisis data menjadi lebih akurat. Mari kita perhatikan pada data kunjungan wisatawan domestik ke Bali periode 2013 hingga 2019 berikut ini. Pada data awal kita menggunakan tahun dasar 2013 sehingga indeks pada tahun 2013 bernilai 100. Berikut adalah rincian indeks lamanya. Yang pertama, tahun 2013 yaitu 100, tahun 2014 yaitu 91, tahun 2015 yaitu 102, tahun 2016 yaitu 124, tahun 2017 yaitu 125, tahun 2018 yaitu 140, dan yang terakhir adalah tahun 2019 yaitu 151. Sekarang kita akan mengubah tahun dasarnya menjadi tahun 2017. Sesuai aturan, angka indeks tahun yang dijadikan dasar baru harus memiliki nilai 100. Rumus yang kita gunakan adalah indeks baru sama dengan indeks lama per indeks lama yang menjadi periode dasar atau tahun dasar dikali 100. Nah, kalau misalkan kita ubah dengan soal yang kita miliki menjadi indeks lama per 125 dikali 100. Dalam kasus ini, semua indeks lama akan kita bagi dengan indeks tahun 2017, yaitu 125 kemudian dikali 100. Berikut adalah proses perhitungannya secara bertahap. Yang pertama, tahun 2013 yaitu 100 dibagi 125 dikali 100 sama dengan 80. Yang kedua, tahun 2014 yaitu 91 dibagi 125 dikali 100 dengan hasil 72,8. Nomor 3 yaitu tahun 2015, 102 dibagi 125 dikali 100 dengan hasil 81,6. Nomor 4 yaitu tahun 2016, 124 dibagi 125 dikali 100 dengan hasil 99,2. Nomor 5 yaitu tahun 2017, 125 dibagi 125 dikali 100 sama dengan hasilnya 100, yaitu adalah nilai dasarnya atau menjadi resmi menjadi tahun dasar baru. Nomor 6 yaitu tahun 2018, 140 dibagi 125 dikali 100 dengan hasil 112. Nomor 7 yaitu tahun 2019, 151 dibagi 125 dikali 100 dengan hasil 120,8. Setelah semua data dihitung, kita bisa melihat hasilnya pada tabel dan grafik. Meskipun angka-angkanya berubah karena titik nolnya bergeser ke tahun 2017, namun tren fluktuasi datanya tetap konsisten. Ini membuktikan bahwa base shifting berhasil dilakukan tanpa mengubah pola data aslinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pergantian tahun dasar di bab 11 ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 mengenai indeks harga. Sudah terdapat data harga pada tahun 2018 sampai 2021, yaitu mencakup jenis barang, gula, kopi, susu, sabun mandi, dan juga pasta gigi. Pada tahun 2018, hasil semua perhitungannya itu adalah 39.300, pada tahun 2019 hasilnya 61.500, pada tahun 2020
hasilnya 41.700, pada tahun 2021 hasilnya 59.400. Sekarang mari kita tentukan indeks harga gabungan tahun 2019 sampai 2021 menggunakan periode dasar 2018 dan juga indeks harga relatif susu tahun 2021 menggunakan periode dasar tahun 2018. Sekarang mari kita jawab. Di sini kita akan membahas jawabannya, yaitu yang pertama indeks harga gabungan periode dasar tahun 2018. Jadi di sini kita menggunakan rumus indeks sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikalikan dengan 100. Di sini terdapat tahun 2019 sampai 2021. 2019 itu totalnya tadi semua adalah 61.500. Lalu itu kita bagikan dengan periode dasar tahun 2018, yaitu ada 39.300. Maka setelah kita bagikan lalu kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 156,49. Lanjut ke tahun 2020 itu 41.700, kita bagikan dengan 39.300, lalu kita kalikan dengan 100, maka dapat hasilnya 106,11. 2021 itu 59.400, kita bagi 39.300 dikali 100, lalu dapat hasilnya 151,15. Di sini kita akan menjawab bagian B, indeks relatif susut pada tahun 2021 dengan periode dasar 2018. Rumusnya kita menggunakan indeks sama dengan P 2021 dibagi P 2018 dikali dengan 100. Yaitu tadi harga susu tahun 2021 dibagikan dengan tahun 2018, yaitu 2.700 dibagi dengan 2.000 lalu dikalikan dengan 100, maka dapatlah hasilnya 135. Lalu harga susu naik 35% dibanding tahun 2018.